Selamat siang, rekan media, analis dan investor, serta Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Public Export pada Expos PT Trisula International Tbk atau TRIS. TRIS merupakan salah satu perusahaan tekstil paling terintegrasi di Indonesia yang berhasil mencatat laporan keuangan yang sangat baik dan sehat di tengah-tengah tantangan industri di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hari ini kita akan bahas mengenai strategi, pencapaian, dan outlook TRIS saat ini dan ke depannya. Trisula Group berdiri sejak tahun 1968, menandakan bahwa kita punya pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai produsen kain. Sejak tahun 1989, kita merambah pasar global di bidang garment sebagai produsen. Pada tahun 1995, kita mulai merambat untuk pengadaan brand retail Job dan Jack Nicklaus, yang target pasarnya adalah pelanggan kelas menengah atas. Sejak tahun 2024, TRIS jadi induk perusahaan-perusahaan grup Trisula dan terdaftar di IDX pada tahun 2012. Sama kayak Kita teruskan upaya inovasi secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas yang tinggi dan yang berubah-ubah. Selain itu, selain offline kita juga ekspansi ke toko online, termasuk membuat website belanja online kita sendiri, yaitu youshopping.com. Di sisi lain, TRIS juga berhasil mendapatkan penghargaan hijau dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2022. Di tahun 2023, kita terus melakukan ekspansi, khususnya jaringan retail brand kita sendiri, yaitu Job dan Jack Nicklaus, yang marketnya sangat potensial. Kemudian di tim manajemen kita ada 2 komisaris dan 2 direktur. Hadir saat ini adalah saya sendiri, Wijaya Johan, sebagai direktur utama, dan Pak Kartono Budiman sebagai direktur pemasaran. Kemudian komisaris utamanya Ibu Choi Lisa Cahyadi, komisaris independen adalah Fendi Sutanto. Secara keseluruhan, TRIS berperan sebagai induk perusahaan untuk bisnis kain, pakaian, dan pendukungnya, menciptakan operasional yang terintegrasi, di mana memungkinkan kita mengoptimalkan proses produksi. Integrasi ini memungkinkan kita bukan hanya untuk unggul dalam produksi, tapi juga untuk memperkuat segmen research and development perusahaan untuk terus berinovasi, sehingga bisa menciptakan keunggulan kompetitif di industri ini. Meskipun TRIS mempunyai banyak anak perusahaan, kita ingin fokus ke beberapa entitas kuncinya saja. Seperti yang pertama, di manufaktur, TRIS memanfaatkan keunggulannya dengan menyatukan kemampuan anak perusahaannya PT Trisula Textile Industry Tbk atau BEL sebagai produsen atau manufaktur tekstil. TRIS memiliki sekitar 79% saham di PT. Selanjutnya dari sisi garment ada PT Trima Sarana Garment Industry. TRIS memiliki 95% dan PT Trisco Tailor Apparel Manufaktur TRIS memiliki 50% untuk fokus pada pasar ekspor garment global. Terakhir, TRIS juga punya unit distribusi internal melalui anak perusahaannya seperti PT Mido Indonesia. TRIS memiliki 99% melalui BEL. Mido Uniform, TRIS memiliki 85%. Dan Trisco Tailor and Woven International Limited USA 100% dimiliki melalui PT Trisco Tailor Apparel Manufacturing. Anak perusahaan lainnya memainkan peran penting sebagai sistem pendukung dalam struktur operasional perusahaan. Integrasi ini memungkinkan TRIS memanfaatkan beragam keahlian di seluruh anak perusahaannya, membentuk ekosistem bisnis yang komprehensif dan efisien. Berikut adalah gambaran dari struktur pemegang saham per Maret kemarin. Saham TRIS sebagian besar dimiliki
PT Inti Nusa Damai dengan 62,2% saham. Sisanya ada di tangan pemegang saham lain, yaitu saham yang beredar di publik sekitar 13,5%. PT Tritirta Inti Mandiri memiliki 1,3% saham. PT Karya Dwi Manunggal Sejahtera memiliki 8,9% saham. PT Trisula Insantiara kuasai 13,3% saham. Ada juga saham treasury sekitar 0,8%. Itu merupakan saham yang dibeli balik dari masyarakat atau saham buyback. Kemudian saya lanjutkan visi dan misi TRIS. Visi menjadi perusahaan yang sangat kompetitif di bidang industri tekstil dan garment, serta bidang retail dengan berkomitmen penuh dalam penyediaan produk berkualitas, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Misinya, pertumbuhan yang menguntungkan melalui kepuasan konsumen dan kepemimpinan yang kuat. Core value-nya adalah quality, care, and commitment. Untuk selanjutnya, untuk bisnis risk akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Kartono Budiman. Terima kasih Pak Wijaya. Dari paparan profil singkat bisnis model TRIS yang telah disampaikan, sekarang mari kita akan melihat lebih dalam lagi ke masing-masing operasional bisnis perusahaan, segmen pasar, lini produk, hingga strategi yang akan kita terapkan ke depannya. Bisnis model TRIS memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Kita mengelola 3 segmen kunci: manufaktur pembuatan kain, manufaktur pembuatan pakaian jadi, serta distribusi dan retailernya. Dari sisi manufaktur pembuatan kain, anak perusahaan kita yang terdaftar di IDX sebagai BEL berperan sebagai manufaktur pembuatan kain perusahaan. Kita menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, yang bersertifikasi Oikotex, dan menghasilkan benang berkualitas tinggi yang diubah menjadi kain. BEL mempunyai 2 merek utama, yaitu Bellini dan Katrina. Di sisi pembuatan pakaian jadi, TRIS terbagi atas 2 anak perusahaan utama, yaitu PT Trima Sarana Garment Industry yang berfokus untuk produksi pakaian kasual dan olahraga, sementara PT Trisco Thailand Apparel Manufacturing berspesialisasi untuk membuat pakaian fungsional, pakaian seragam, jas, dan pakaian pelindung. Di tahun ini kita juga memiliki anak perusahaan yang baru yang mulai beroperasi dengan membantu memproduksi pakaian jadi seperti produk celana, produk kemeja, produk jaket, dan kaos polo, hingga kaos biasa, yaitu melalui PT Trimas Belindo Apparel Manufacture. Di sisi lain, kita memiliki pengalaman di pasar ekspor selama lebih dari 3 dekade, menunjukkan kualitas standar produk kita adalah standar produk internasional yang menyasar segmen menengah atas. Kita juga memproduksi seragam untuk pelanggan, baik itu dalam negeri maupun pasar internasional, dan ditambah juga dengan produk retail terkenal kita seperti merek Job dan Jack Nicklaus. Dari sisi distribusi, kita juga memiliki lengan distribusi internal sendiri, yaitu melalui beberapa anak perusahaan seperti halnya PT Mido Indonesia yang mengurus merek-merek retail dan seragam dalam negeri, PT Mido Uniform di Singapura yang mengelola segmen seragam, dan Trisco Tailor and Woven International Limited yang menjadi lengan distribusi kita di Amerika Serikat. Selain melalui distributor, kita juga memasarkan produk Trisula melalui berbagai platform online channel, dan kita punya website sendiri yang menyediakan banyak promo melalui yukshopping.com. Model bisnis yang terintegrasi ini memastikan operasional kita berjalan secara optimal dan efisien. Kita mempunyai basis pelanggan B2B yang beragam, yaitu mulai dari perusahaan pakaian olahraga dan kasual seperti halnya Puma,
Golden Bear, dan beberapa merek lain terkenal lainnya. Kemudian untuk pakaian formal dan juga untuk seragam korporasi seperti halnya McDonald, rumah sakit, Harpermart, dan beberapa customer lainnya. Hingga mencapai juga seragam maskapai penerbangan seperti halnya American Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, dan Singapore Airlines yang mengandalkan TRIS untuk menjadi kebutuhan seragam mereka. Spesialisasi TRIS. Spesialisasi kita adalah keunggulan TRIS yang akan membuat perusahaan kita spesial. Kita dapat menyediakan berbagai pesanan secara custom. Jadi pelanggan-pelanggan kita bisa melakukan order dengan lebih fleksibel, mulai dari segi kuantitas yang fleksibel hingga pakaian khusus yang bisa di-customize sesuai keinginan pelanggan sendiri dan dikerjakan oleh tim desain kita. TRIS juga menjangkau pasar internasional yang luas. Sekitar 60% produk kita diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, New Zealand, Inggris, Singapura, dan Jepang, serta beberapa negara lainnya. Ini semua berkat pengalaman kita di pasar ekspor yang juga sudah lebih dari 3 dekade, hingga memiliki prioritas dan fondasi yang kuat di pasar global. TRIS juga mempunyai lebih dari 50 tahun pengalaman di industri. Nah, di industri ini. Kita terus melakukan pembaharuan teknologi agar dapat menciptakan untuk sisi domestic market. Di pasar dalam negeri, produk kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi sebagian besar penjualan masih datang dari wilayah Jabodetabek, sehingga potensi pasar yang masih bisa digarap itu sangat besar di wilayah domestik. Sedangkan untuk pasar internasional, di pasar ekspor, sebagian besar penjualan kita berasal dari pasar Amerika yang mencapai sekitar 34% share untuk penjualan TRIS. Diikuti oleh Australia, New Zealand, Jepang, Inggris, dan negara-negara lainnya juga. Untuk sisi kinerja keuangan akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Wijaya Johan. Terima kasih Pak Kartono. Secara tahunan, kinerja keuangan TRIS mencatatkan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2023 dengan sedikit penurunan pada penjualan ekspor akibat gejolak ekonomi global yang bersifat sementara sepanjang tahun. Di sisi lain, profitabilitas TRIS bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi, diikuti oleh peningkatan margin. Ini menunjukkan bahwa TRIS telah meningkatkan stabilitas keuangan dan prospek pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Kalau dilihat dari neraca keuangan, TRIS berhasil mempertahankan posisinya sebagai emiten dengan rasio keuangan yang paling sehat di industrinya, dengan DER atau debt equity ratio sekitar 0,3 kali dan current ratio 2,1 kali, disusul dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang terus berkembang. Kalau kita lihat dari kontribusi penjualan, kita breakdown per market segment, memang sebagian besar masih didominasi oleh pasar ekspor, dan kita sudah bermain di pasar ekspor ini lebih dari 30 tahun. Sehingga bisa dikatakan customer TRIS ini cukup loyal. Kedepannya tentu kita akan berkembangkan pasar domestik. Jika kita breakdown per produk, pertumbuhan tertinggi didorong oleh segmen retail, sehingga retail sekitar 23% year on year pada tahun 2023. Namun secara keseluruhan, kontribusi terbesar penjualan tetap segmen manufaktur yang menyumbang 62% dari total penjualan. Dari sisi laba bersih, segmen manufaktur menyumbang kontribusi yang terbesar. Namun segmen retail memberikan kontribusi yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan kondisi konsumen yang semakin pulih setelah pandemi, baik melalui penjualan
ke B2B maupun B2C. Kemudian sejarah dan kebijakan dividen daripada TRIS seperti yang dapat dilihat pada data berikut, selama 5 tahun terakhir kita secara konsisten mempertahankan komitmen kita dengan pembagian dividen setiap tahunnya. Di tahun 2023 kita menyalurkan total 20 miliar dalam bentuk dividen kepada seluruh pemegang saham, termasuk dividen interim. Untuk selanjutnya, untuk outlook akan dilanjutkan oleh Bapak Hasanuddin. Untuk paparan outlook dan strategi 2024, kita menargetkan untuk membukukan pertumbuhan penjualan dan laba bersih masing-masing sebesar 10% dan 30% di tahun 2024 ini. Kita memiliki beberapa strategi untuk dapat mencapainya, yaitu dengan yang pertama, kita akan fokus untuk memperkuat merek Job dan Jack Nicklaus kita dengan terus melakukan ekspansi titik-titik penjualan. Kemudian yang kedua, kita akan membangun sinergi yang berintegrasi di dalam ekosistem untuk efisiensi operasional, yaitu dengan bekerja sama dengan anak perusahaan kita Bell dalam pembuatan bahan baku dan dengan PT Mido Indonesia, PT Mido Uniform di Singapura untuk penyaluran produk-produk barang jadinya. Kemudian kami juga akan menyediakan solusi sesuai kebutuhan pelanggan yang beragam secara fleksibel. Dan yang terakhir, strategi kunci lainnya adalah dalam memperluas cakupan penjualan dan ekspor. Langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama-sama di atas, kita harapkan akan mendukung kita untuk bisa lebih berhasil mencapai target pertumbuhan kita di tahun-tahun mendatang juga. Selain berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik kepada para pemegang saham, TRIS juga komit untuk terus mengikuti dan mengimplementasikan ESG dengan baik, seperti menggunakan bahan-bahan baku yang ramah lingkungan, mengembangkan kain tekstil dari benang daur ulang, dan mengelola limbah-limbah lainnya. Dari sisi sosial, kita juga akan aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan kita juga pastikan kesejahteraan karyawan perusahaan. Dalam hal tata kelola, perusahaan juga secara konsisten terus menerapkan praktik GCG atau Good Corporate Governance yang baik. Target ESG kita adalah yang pertama, meningkatkan penggunaan cangkang kelapa sawit yang merupakan energi terbarukan dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar alternatif untuk boiler. Yang kedua adalah mengeksplorasi investasi di mesin yang menggunakan gas alam terkompresi sebagai bahan bakar. Kemudian meningkatkan tingkat daur ulang air dan kertas. Dan yang terakhir, peningkatan pengelolaan energi dengan menstruktur ulang mesin agar menjadi efisien dalam penggunaan energi, serta mengeksplorasi penggunaan panel surya untuk kebutuhan kantor. Sekian dari presentasi mengenai perusahaan PT Trisula International Tbk atau TRIS.